mengamati bahwa ada wacana ya Bu, penggunaan artinya dana untuk makan siang gratis ini akan diambil dari dana bantuan sekolah begitu ya, atau BOS, Anda sendiri melihatnya seperti apa Ibu? Iya, tentu ini kami menilai sebagai kebijakan yang tidak berpihak ya pada pendidikan. Karena sebenarnya dana BOS juga selama ini itu masih kurang. Kalau kita berbicara kebutuhan sekolah untuk operasional saja masih kurang. Banyak yang masih dihemat-hemat karena memang kurang gitu. Nah sekarang gitu ya, kalau digunakan kemudian untuk makan siang gratis, tentu ini akan sangat berdampak pada layanan kualitas pendidikan. Kalaupun kebijakannya adalah diambil melalui dana BOS afirmasi, tidak semua sekolah dapat dana afirmasi. Karena afirmasi tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya kalau dia memang untuk sekolah-sekolah terluar, tertinggal dan terdepan, artinya tidak semua sekolah dapat. Nah, kalau kemudian pemerintah bikin skema berbeda misalnya ya menggunakan dana BOS tapi dengan istilah spesifik ya seperti dikatakan oleh tim pemenangannya gitu. Nah, kalau memang seperti itu berarti dana BOS-nya bertambah dari 50 sebenarnya angkanya sih kalau total seluruhnya adalah 59,08 triliun. Itu udah seluruhnya jenis-jenis tadi ya dana BOS. Nah, kalau memang untuk makan siang yang membutuhkan anggaran 450T, berarti nanti ada peningkatan anggaran ya untuk BOS itu mencapai 500 triliun berarti. Nah, itu baru kemudian ya tidak terganggu nih yang BOS yang lain. Sekolah tetap jalan, guru honor tetap dibayar, beli ATK, kegiatan-kegiatan siswa tuh bisa dilakukan. Nah itu dengan jadi kalau mekanismenya doang yang dipinjam nggak apa-apa, tapi kalau dananya diambil maka akan menggerus biaya pendidikan dan itu tentu yang menjerit itu sekolah dan guru. Baik Bu Retno, tapi selama ini Bu untuk dana BOS sendiri sebetulnya seperti apa? Apakah untuk di seluruh Indonesia sebetulnya dananya ini sudah cukup merata atau artinya memang selama ini saja tanpa kedepannya nanti mungkin akan dipangkas ya Bu untuk turut memberikan sumbangan ke makan siang gratis? Apakah selama ini sudah pas-pasan atau mungkin kurang Bu Retno? Ya sebenarnya kalau yang sekarang aja masih minim ya. Jadi kalau mau dipangkas untuk makan ya sangat tidak cukup. Lagi pula berapa juga yang dipangkas? Kita contohkan ya, misalnya BOS SD. Untuk jenjang SD itu hanya dapatkan 900.000 per anak per tahun. Kalau uang makan siang dihitung 15.000 kali jumlah muridnya gitu ya, kalikan itu taruhlah total menjadi satu anak itu dalam 1 tahun membutuhkan untuk makan 4,8 juta. Berarti kalau 4,8 juta dikurangi 900 kan masih tekor 3,9 juta. Dan 900 itu berarti sekolah udah nggak bisa bergerak apa-apa. Ya sekolah udah uangnya nggak ada gitu, habis buat makan semua gitu. Itu saja masih tekor 3,9 juta. Artinya ini kan mustahil gitu. Mustahil sekali bahwa ini akan bisa dilaksanakan. Mau menyumbang misalnya dana BOS yang sekarang ada untuk makan siang, jauh banget dari cukup disumbang total 900 aja misalnya untuk jenjang SD masih minus 3,9 juta gitu. Baik Bu Retno, tapi mengamati Bu untuk dana BOS di tahun lalu ya Bu, ini kita lihat dana tahun lalu sudah pernah diturunkan menjadi 539 miliar rupiah. Artinya memang Anda sendiri kurang setuju atau kurang sepakat Bu jika akhirnya ternyata nanti program makan siang gratis ini akan memangkas atau menggunakan dana BOS? Ya tentu saja tidak setuju ya. BOS reguler, BOS afirmasi, BOS kinerja atau BOS prestasi kan ada beberapa jenis. Nah yang semuanya dapat tuh namanya BOS reguler, besarannya sama. Untuk TK 700.000, yang untuk SD 900.000, untuk SMP 1,1, SMA 1,5, SMK 1,6. Itu besaran yang sama untuk seluruh sekolah. Nah, lalu kalau misalkan ini ya, artinya itu per anak per tahun hitungannya ya. Nah, sementara biaya makan itu kan kalau kita hitung dengan murid sekitar 500 ya kira-kira 4,8 juta lah. Itu satu anak 1 tahun makan dengan uang segitu tuh berarti hitungannya gitu 15.000 kalikan deh berapa ratus anak itu total misalnya kalau kita rata-rata anak makan 4,8 juta
maka sebenarnya ini akan menghabiskan semua anggaran dana BOS gitu. Dan untuk BOS prestasi dan afirmasi tadi sudah saya katakan tidak semua sekolah dapat. Jadi kalau dulu pernah dikurangin sekitar 500 miliar, itu kan dari angka sekitar 59 terus jadi dikurangi gitu waktu itu ya sekian sekian ratus miliar. Tapi uang makan siang ini kan nggak ratusan miliar, tapi ratusan triliun gitu. Jadi nggak mungkin gitu menggunakan dana BOS kecuali tadi mekanismenya pinjem pola dana BOS ya disetor langsung ke sekolah, tapi ya anggarannya di luar semua dana BOS yang selama ini sudah diterima. Jadi dana BOS yang tadi kinerja, afirmasi maupun dana BOS reguler itu tetap ya, tetapi dana makan siangnya menggunakan dana BOS yang dana BOS makan siang misalnya namanya. Ya itu mungkin nggak ganggu. Tapi sebenarnya sekarang ini saja dana BOS itu udah minim bagi sekolah dalam menjalankan operasional sekolah. Karena kan udah nggak boleh mungut. Misalnya lagi untuk SD dan SMP. Baik, Ibu, tadi Anda menyampaikan bahwa dana BOS saja untuk saat ini sudah minim. Berbicara mengenai dana BOS yang sudah minim, Bu, jika kita melihat ya untuk kesejahteraan tenaga pendidik, lalu juga mungkin kondisi dari murid, sebetulnya saat ini seperti apa? Apalagi tadi dikaitkan dengan untuk SD, SMP tidak boleh ada pungutan. Artinya juga ini akan berdampak kepada bagaimana kesejahteraan dari tenaga pendidik. Anda sendiri melihatnya tenaga pendidik saat ini, Bu, seperti apa kondisinya? Kalau dari hasil survei kami ya, Federasi Serikat Guru Indonesia pada tahun 2019, itu kisaran pendapatan guru honorer itu sekitar minimal 300 gitu ya, maksimal ya UMR di sebuah daerah. Misalnya kalau Jogja UMR itu kan 2 jutaan ya, jadinya 2 jutaan. Tapi ada yang kemudian dibayar 300.000. Di Jakarta aja masih ada kok guru 300.000 apalagi di berbagai daerah. Nah, kita mau berharap apa dengan 300.000 bicara kualitas? Gurunya aja cuma dibayar segitu. Karena dana BOS ini kan kalau bayar guru ASN gitu ya, itu kan ditanggung oleh pemerintah. Tapi ketika bicara guru honor murni, nah ini ditanggung oleh dana BOS. Dan guru honorer murni ini banyak sekali di berbagai sekolah. Nah ini selama ini bergantung gajinya dari dana BOS yang besarannya beragam tadi. Nah ini yang menurut saya kalau berbicara kesejahteraan, ya masih jauh, guru tuh harus S1, sementara gajinya di bawah UMR, jauh bahkan di bawah UMR.